Hello everybody, welcome back to our channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu news item. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita beri kesempatan yang satu ini untuk lewat. Oke, untuk pelajaran kita tentang news item kali ini akan mengcover beberapa hal. Pertama, what is news item? Apa itu news item? Kemudian text organization atau text structure. Lalu ada language features atau ciri kebahasaan daripada news item. Kemudian example. Lalu yang terakhir ada exercise. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang what is news item. Jadi, news item adalah teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar atau pemirsa tentang kejadian pada hari itu yang dianggap penting atau layak untuk diberitakan. Berikutnya kita masuk ke text organization atau text structure. Dalam hal ini terdapat 3 text structure, yaitu pertama ada newsworthy events, kemudian background events, dan sources. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari newsworthy events. Jadi, newsworthy events adalah bagian yang menceritakan tentang kejadian dalam bentuk summary atau ringkasan. Bagian ini juga berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hal-hal yang unik atau penting dari kejadian tersebut, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kejadian tersebut, termasuk dalamnya adalah lokasi dan tanggal kejadian. Paragraf ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan hanya adalah how, bagaimana. Selanjutnya yang kedua adalah background events yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam situasi apa. Kemudian bagian ini juga berfungsi untuk menyampaikan kepada pembaca urutan kronologis kejadiannya, dan terkadang juga untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi, bagian ini merupakan pengembangan dari rangkuman yang ada pada paragraf sebelumnya. Selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu sources. Sources adalah komentar yang disampaikan oleh orang yang terlibat atau saksi atau orang yang berkepentingan pada kejadian tersebut. Bagian ini biasanya ditandai dengan tanda kutip yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kutipan langsung dari sumber berita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang language features atau ciri kebahasaan daripada news item. Ciri kebahasannya diantaranya pertama menggunakan past tense, yang kedua menggunakan direct and indirect speeches atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, serta yang ketiga use passive voice atau menggunakan kalimat pasif. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini terdapat sebuah contoh teks news item dengan judul Kendari SAR Team Finds 3 More Victims. Nah, kita akan melihat atau mengeksplor contoh ini dari sisi struktur teks dan ciri kebahasannya. Kita mulai dari struktur teksnya. Yang pertama adalah newsworthy events. Newsworthy events dari bacaan ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu mulai dari kata on Thursday sampai passenger. Dalam paragraf ini menjelaskan tentang kapan kejadiannya, yaitu on Thursday, apa kejadiannya, yaitu a ship that sank, di mana kejadiannya, yaitu in the Banda Sea, dan siapa yang terlibat dalamnya, yaitu search and rescue team, serta korban-korban yang ditemukan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu background events. Background events-nya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga.
yaitu mulai dari kata the Amami Cargo sampai bad weather. Paragraf-paragraf ini merupakan pengembangan dari apa yang sudah disampaikan pada paragraf pertama. Termasuk di dalamnya pengembangan tersebut adalah the Amami cargo ship had been missing since the incident occurred on Friday last week. Kapal kargo Amami telah menghilang sejak kejadian pada hari Jumat minggu lalu. Lalu kalimat selanjutnya, the 3 victims were found on Thursday floating. Korban ditemukan terapung di perairan Pulau Menui. Kemudian kalimat 2 other victims were earlier saved. 2 korban lainnya terlebih dahulu diselamatkan, dan juga a day after the ship sank due to bad weather. Sehari setelah kapal tersebut tenggelam karena cuaca buruk. Berikutnya adalah sources. Sources terdapat pada paragraf terakhir, di mana ditandai dengan kalimat yang diawali dan diakhiri dengan tanda kutip, yang merupakan kalimat kutipan langsung oleh sumber berita, yang dalam ini adalah the head of Kendari SAR Team, kepala Badan SAR Kendari, yaitu Bapak Rocky Asikin. Berikutnya kita akan melihat language features atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks ini. Pertama ada kalimat yang berbentuk passive voice, yaitu kalimat yang terdapat kata were found pada paragraf pertama dan were found pada paragraf ketiga, yang berarti ditemukan. Juga pada kalimat yang terdapat kata were earlier saved, yang terlebih dahulu diselamatkan. Selanjutnya adalah past tense. Bentuk past tense ditemukan pada kalimat yang mengandung kata had been missing, yang dalam hal ini adalah past perfect continuous tense, telah menghilang. Kemudian juga terdapat pada kalimat yang mengandung kata the ship sank, dalam hal ini adalah simple past tense yang menggunakan kata kerja kedua, yaitu kata sank. Lalu kita masuk ke direct and indirect speech, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pada teks ini kita menemukan kalimat langsung, yaitu kalimat yang terdapat pada paragraf terakhir yang ditandai dengan tanda kutip pada bagian awal dan tanda kutip pada bagian akhir. Itu merupakan kalimat langsung dari sumber berita. Selanjutnya kita masuk ke exercise. Pada kesempatan kali ini kita cuma menyertakan satu exercise, yaitu mengidentifikasi text organization atau struktur teks dari sebuah teks news item. Well, that's all our material on news item. Cukup sekian materi kita tentang news item. Thanks for watching, and if you think this video is useful, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you, and see you next time.